Aku sudah benar-benar menjadi bagian keluarga Istana Lokananda, terkurung di negara itu hingga berbulan-bulan lamanya. Aku membayangkan bagaimana perasaan kedua orang tua dan seluruh keluarga dengan hilangnya aku di hutan perburuan beberapa bulan yang lalu. Ingin kembali namun tidak bisa karena hingga saat ini belum menemukan jalan keluar. Hanya dapat menahan kerinduan pada semua keluarga. Entah sampai kapan bertahan di kerajaan yang penuh dengan rahasia ini. Suatu hari yang cerah ketika matahari dengan sinarnya yang terang menyinari bumi. Istana Lokananda kedatangan utusan dari Kademangan Bubut. Utusan itu melaporkan bahwa Kademangan Bubut diserang prajurit dari Kadipaten Umbaran. Mendapati laporan itu, Ayanda Prabu Maesatirta marah, geram pada kelakuan Adipati Umbaran yang nyolowadi. Adapun penyebab dari permusuhan itu diawali karena Putri Kidemang Bubut yang bernama Anjani menolak lamaran putra Adipati Umbaran. Ayanda Prabu menugaskan untuk mengusut masalah itu dan menyelesaikannya, lalu menangkap Adipati Umbaran yang sudah berani melanggar undang-undang Lokananda. Aku menyanggupi tugas itu. Setelah berpamitan kepada Putri Anindita dan mencium putriku, aku berangkat meninggalkan Lokananda dengan dikawal prajurit yang dipimpin oleh Patrik Waja. Sesampainya di Kademangan Bubut, aku melihat alam Bubut yang sangat indah dan mempesona. Pemandangan yang sangat mengesankan. Sebuah lokasi pesawahan yang sangat luas disertai angin segar yang berhembus menambah asri dan nyaman. Bumi Bubut benar-benar gemah ripah loh jinawi. Di balik kenyamanan itu tersimpan sebuah rahasia. Karena hingga saat ini aku merasa diriku masih terselimuti alam gaib. Hidup di alam kasat mata yang tidak bisa ditembus oleh manusia biasa. Kidemang dan istrinya bersujud menangis di hadapanku. Setelah bertegur sapa, Kidemang mengatakan kejadian yang sebenarnya. Dengan tegas, aku menanggapi kejadian yang melanda Kademangan itu. Kidemang, kalau memang seperti itu masalahnya, kenapa tidak Kidemang kawinkan saja Putri Kidemang dengan putra Adipati Umbaran? Bukannya dengan perkawinan itu akan mengangkat derajat Kidemang karena berbesan dengan Adipati. Dengan santai aku menanggapi masalah di Kademangan Bubut yang bersumber dari Putri Kidemang yang menolak lamaran Adipati Umbaran. Maafkan hamba Gusti Pangeran. Anjani putri hamba adalah putri yang cantik jelita dan sehat. Siapapun yang waras pasti akan menolak lamaran itu, walaupun yang melamar sang Adipati. Kidemang menghaturkan sembah, mengatakan alasan penolakan lamaran Adipati tempo hari. Kenapa? Aku menjadi ragu dan penasaran dengan jawaban Kidemang. Raden Jantana, walaupun putra Adipati, tapi tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tingkah lakunya seperti anak kecil. Bahkan sampai dewasa ini belum bisa mengurus dirinya sendiri. Yang jelas, putri hamba sama sekali tidak mencintainya. Hamba tidak tega memaksanya. Kidemang menceritakan tentang putra Adipati yang bernama Jantana. Idiot. Dia idiot. Aku keceplosan omong, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah tahu arti ucapanku tadi. Kidemang dan istrinya hanya saling pandang, mungkin mereka sama-sama bingung dengan kata yang baru saja aku ucapkan.
Lalu, apa yang Adipati lakukan pada kalian? Aku ingin tahu tingkah Adipati Umbaran dengan penolakan lamaran itu. Kanjeng Adipati menculik Anjani dan membunuh beberapa prajurit Kademangan. Dia juga mengancam akan menggeser kedudukan hamba jika pernikahan itu sampai gagal. Ki Demang menunduk sedih sementara istrinya meneteskan air mata. Aku tidak tega melihat kesedihan mereka. Saat ini mereka pasti kehilangan putri kesayangan dan sangat merindukannya. Di sana, Putri Anjani pasti dipaksa dan disiksa menghadapi permasalahan yang dihadapi Ki Demang Bubut, dan tugas yang diembankan padaku untuk mengusut dan menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya jalan yang harus kutempuh, datang ke Umbaran melabrak Adipati Keparat itu. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk berangkat ke Kadipaten Umbaran sekarang juga. Aku menyuruh Patrikwaja agar memberangkatkan pasukannya. Ki Demang menatap kepergianku dengan penuh pengharapan besar. Aku kembali dengan membawa Putri Anjani. Ada sesuatu yang kuherankan. Kemanapun aku pergi, seperti sudah mengenali tempat itu sebelumnya, walaupun baru sekali ini menginjakkan kaki di tempat itu. Aku menjadi sangat berambisi untuk segera mengungkap masalah ini. Sebagai seorang kesatria sejati, ingin menumpas kejahatan apapun bentuknya. Tindakan Adipati sudah melanggar peraturan, walau mungkin pada zaman itu kejahatan seperti itu menjadi kebiasaan dan wajar.